Selain dikenal sebagai tokoh pergerakan nasional, Muhammad Yamin adalah seorang pujangga, filsuf, ahli sejarah, ahli bahasa, dan negarawan. Mari teman-teman kita mengenal lebih jauh sosok pahlawan nasional yang serba bisa ini. Muhammad Yamin lahir di Talawi, Sawah Lunto, Sumatera Barat pada tanggal 24 Agustus 1903. Ia merupakan putra dari pasangan Usman Baginda Hatip berasal dari Sawah Lunto dan Siti Saada berasal dari Padang Panjang. Muhammad Yamin mendapatkan pendidikan dasarnya di AIS Palembang, kemudian melanjutkannya ke AMS Yogyakarta. Di AMS ini, ia mulai mempelajari sejarah purbakala dan berbagai bahasa seperti Yunani, Latin, dan Kai. Namun setelah tamat, niat untuk melanjutkan pendidikan ke Leiden, Belanda, harus diurungnya karena ayahnya meninggal dunia. Ia kemudian menjalani kuliah di Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta, yang kelak menjadi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dan berhasil memperoleh gelar sarjana hukum pada tahun 1932. Muhammad Yamin memulai karir sebagai seorang penulis pada dekade 1920-an semasa dunia sastra Indonesia mengalami perkembangan. Karya-karya pertamanya ditulis menggunakan bahasa Melayu dalam jurnal Jong Sumatera, sebuah jurnal berbahasa Belanda pada tahun 1920. Kemudian, pada tahun 1922, Muhammad Yamin menulis puisi pertama berjudul Tanah Air, yang dimaksud tanah airnya yaitu Minangkabau di Sumatera. Yang kedua yaitu Tumpah Darahku pada 28 Oktober 1928. Karya ini sangat penting dari segi sejarah, karena pada waktu itulah Muhammad Yamin dan beberapa orang pejuang kebangsaan memutuskan untuk menghormati satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa Indonesia yang tunggal. Ia juga menerbitkan banyak drama, esai, novel sejarah, dan puisi, dan juga menerjemahkan karya-karya lainnya. Mulai ketika ia masih menjadi mahasiswa di Jakarta, ia bergabung dalam organisasi Jong Sumatera Nanbon dan menyusun ikrar Sumpah Pemuda yang dibacakan pada Kongres Pemuda II. Dalam ikrar tersebut, ia menetapkan bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu sebagai bahasa nasional Indonesia. Melalui organisasi Indonesia Muda, Muhammad Yamin mendesak supaya bahasa Indonesia dijadikan sebagai alat persatuan. Kemudian, setelah kemerdekaan, bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi serta bahasa utama dalam kesusastraan Indonesia. Semasa pendudukan Jepang, Muhammad Yamin bertugas pada Pusat Tenaga Rakyat atau Putra, yaitu sebuah organisasi nasionalis yang disokong oleh pemerintah Jepang. Pada tahun 1945, ia terpilih sebagai anggota PPUPKI. Dalam sidang PPUPKI, beliau banyak memainkan peran serta berpendapat agar hak asasi manusia dimasukkan ke dalam konstitusi negara, dan mengusulkan agar wilayah Indonesia pasca kemerdekaan mencakup Sarawak, Sabah, Semenanjung Malaya, Timur Portugis, serta semua wilayah Hindia. Muhammad Yamin juga mengemukakan pendapatnya mengenai dasar negara pada sidang pertama PPUPKI tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Usulan Muhammad Yamin yaitu 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan 5. Kesejahteraan rakyat. Setelah kemerdekaan, jabatan-jabatan yang pernah dipangku Muhammad Yamin antara lain 1. Anggota DPR, 2. Menteri Kehakiman, 3. Menteri Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan, 4. Ketua Dewan Perancangan Nasional, 5. Menteri Sosial dan Kebudayaan, 6. Ketua Dewan Pengawas IKBN Antara, 7. Menteri Penerangan. Pada saat menjabat sebagai Menteri Kehakiman, Muhammad Yamin membebaskan tahanan politik yang dipenjara tanpa proses pengadilan. Tanpa gerasi dan remisi, ia mengeluarkan 950 orang tahanan yang dicap komunis atau sosialis. Atas kebijakannya itu, ia dikritik oleh banyak anggota DPR. Namun, Muhammad Yamin berani bertanggung jawab atas tindakannya tersebut.
Kemudian, di saat menjabat Menteri Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan, Muhammad Yamin banyak mendorong pendirian universitas-universitas negeri dan swasta di seluruh Indonesia. Di antara perguruan tinggi yang ia dirikan adalah Universitas Andalas di Padang, Sumatera Barat. Pada tahun 1937, Muhammad Yamin menikah dengan Siti Sundari, putri seorang bangsawan dari Kadilangu, Demak, Jawa Tengah. Mereka dikaruniai satu orang putra bernama Dang Rahadian Sinayang Si Yamin. Pada tahun 1969, Dian melangsungkan pernikahan dengan Raden Ajeng Sundari Mertoatmojo, putri tertua dari Mangkunegoro VIII. Semasa hidupnya, Muhammad Yamin telah menulis berbagai karya, baik itu puisi, drama, novel, soneta, dan yang lain mencapai 16 karya. Semua itu patut kita contoh sebagai generasi penerus bangsa. Selain itu, Muhammad Yamin juga mendapat penghargaan atas jasa dan perjuangannya bagi bangsa dan negara semasa hidupnya. Muhammad Yamin meninggal pada tanggal 17 Oktober 1962. Ia wafat di Jakarta dan dimakamkan di Desa Talawi, Kabupaten Sawalunto, Sumatera Barat. Ia meninggal ketika menjabat sebagai Menteri Penerangan.